Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun berada. Dan semoga kita akan segera bertemu, bertatap muka, belajar bersama di sekolah tercinta. Sebelumnya, ada pantun untuk kalian semua. Pergi ke pantai naik delman, lalu menanam biji kecambah. Mari kita mulai pelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia materi selanjutnya. Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang cara menyimpulkan isi teks deskripsi. Dan juga ada tugas untuk kalian ya kemarin. Yang belum mengumpulkan bisa disimpan dulu tugasnya, nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka di sekolah ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan materi, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Apa itu struktur? Ada yang tahu? Struktur teks berarti susunan atau bagian-bagian dari teks. Misalnya kalau di kelas, kalian juga mengenal tentang struktur kelas. Nah, di situ ada susunannya. Yang pertama ada misalnya kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, ada ketua kelas, kemudian ada bagian-bagiannya, misalnya si keamanan, kebersihan, dan lain-lain, baru kemudian anggota kelas. Nah, itu juga ada dalam teks. Dalam teks ada beberapa struktur yang harus kita pelajari. Misalnya di teks deskripsi ini, yang pertama, susunan yang pertama yaitu deskripsi umum, atau di sumber lain menyebutkannya dengan identifikasi. Apa itu deskripsi umum? Yaitu paragraf yang berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, atau paragraf yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Nah, deskripsi umum ini berarti masih menjelaskan objek secara umum. Misalnya menjelaskan tentang bunga, berarti memberi gambaran umum tentang bunga. Bunga itu apa sih? Nah, pengertian bunga adalah, yaitu merupakan contoh struktur deskripsi umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Berisi tentang bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Jadi, dalam objek ada bagian-bagian apa saja. Misalnya di bunga, dalam bunga ada bagian-bagian misalnya putik, benang sari, kelopak bunga, dan lain sebagainya. Agar kita semua lebih paham, mari kita masuk pada contoh teksnya. Contoh teks deskripsi yang kali ini berjudul Pantai Krakal. Ada yang sudah ke Pantai Krakal? Nah, Pantai Krakal ini salah satu tempat wisata yang ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah Yogyakarta ya. Ada yang dari sana mungkin? Ya. Jadi teks deskripsi ini mendeskripsikan Pantai Krakal. Nah, kalau kalian merasa ini terlalu cepat untuk membaca, kalian bisa klik pause dulu, kemudian kalian baca. Setelah selesai, baru kalian klik tombol play lagi, kalian lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan kalian baca, kalian pahami baik-baik. Kalau mungkin ada kata-kata yang sulit, kata-kata yang tidak dimengerti, bisa kalian catat, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis atau menentukan struktur teks deskripsi. Tadi ada berapa struktur teks deskripsi? Ya, ada dua. Yang pertama deskripsi umum dan yang kedua deskripsi bagian. Di manakah letak deskripsi umum? Jawabannya adalah ada pada paragraf pertama. Kenapa? Karena paragraf pertama berisi tentang gambaran umum dari objek yang dideskripsikan. Objek di sini adalah Pantai Krakal.
maka menjelaskan atau mendefinisikan tentang Pantai Krakal. Nah, ditandai dengan ada kata-kata adalah. Kata adalah berarti menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat definisi atau yang menunjukkan deskripsi umum suatu objek. Makanya disebut dengan deskripsi umum. Paragraf kedua disebut dengan deskripsi bagian. Mengapa disebut deskripsi bagian? Karena pada paragraf tersebut berisi tentang bagian-bagian objek. Kalau di sini berarti berisi tentang bagian-bagian Pantai Krakal. Nah, di Pantai Krakal itu ada apa saja? Dijelaskan pada paragraf kedua. Contoh, di sini menjelaskan tentang batuan karang. Batuan karang yang ada di Pantai Krakal. Kemudian menjelaskan tentang para biota laut yang hidup di dalamnya, seperti ikan dam shellfish, butterfly fish, bintang laut, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua bagian atau dua struktur yang ada pada teks ini, yang ada pada teks Pantai Krakal. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Misalnya, kalau dalam paragraf itu ada lebih dari 3 paragraf. Nah, berarti paragraf ketiga termasuk deskripsi bagian, dan paragraf keempat atau paragraf setelahnya juga termasuk deskripsi bagian. Baik, setelah kita membahas tentang strukturnya, sekarang kita langsung praktek. Prakteknya yaitu dengan tugas dengan menganalisis struktur teks deskripsi yang berjudul jengkol. Nah, nanti teksnya ada di slide selanjutnya. Kalian baca dulu, kalian pahami, kemudian kalian cari strukturnya. Deskripsi umumnya di mana, ada di paragraf berapa, kemudian deskripsi bagiannya ada di paragraf berapa. Kalian kerjakan seperti contoh pada analisis struktur teks Pantai Krakal yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, kalian catat atau kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa dikerjakan di buku tulis ya. Tulis dengan rapi. Oke? Ini adalah teksnya, teks deskripsi tentang jengkol. Kalian baca dulu, kalian pahami, kemudian kalian cari strukturnya ya, seperti perintah yang ada di slide sebelumnya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.